Halo semuanya, Shalom, perkenalkan nama aku Brad Eliezer Pinaria. Pada kesempatan kali ini aku mau menjabarkan mengenai khotbah-khotbah atau insight yang sudah aku dapatkan dari khotbah yang sudah aku dengarkan dari dalam Telkom maupun di luar Telkom University. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang bisa aku sebutkan dari week 1 sampai week 8. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam week yang pertama. Oke, di dalam week yang pertama ini aku belajar mengenai fondasi kekristenan. Di sini yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 4. Di sini kita memiliki 7 pilar ilahi. Yang pertama, seorang Kristen kita harus mempunyai satu tubuh, yaitu gereja. Lalu ada satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Nah, di sini kita belajar juga untuk saling rendah hati dengan satu sama yang lain. Pasti kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus ini, kita bertemu dengan banyak sekali orang yang berbeda culture, berbeda agama sekalipun, berbeda ras, berbeda suku. Nah, di sini penting untuk kita tahu sikap untuk merendahkan hati kita. Jadi kita bisa saling tetap mengasihi satu sama yang lain. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kasih. Di sini aku belajar juga tentang kasih yang dimana seperti Tuhan Yesus ajarkan juga kepada murid-muridnya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun dia adalah musuh kita sekalipun. Nah, lanjut, aku akan masuk ke segmen yaitu week yang kedua. Pada week yang kedua ini aku belajar mengenai beberapa paradoks kehidupan di dunia kekristenan, yaitu contohnya saat kita ingin berbuah, kita harus mati, dalam tanda kutip mematikan ego kita. Dan seperti yang kita tahu, ego itu merupakan suatu penyakit dalam setiap orang. Pasti setiap orang mempunyai ego, dan di mana saat kita ingin berbuah, saat kita ingin terlihat baik oleh orang lain, kita harus mematikan ego diri kita sendiri. Jadi kita bisa menekan ego kita untuk kita bisa menjangkau orang lain. Nah, di sini juga aku belajar untuk dihormati, kita harus memulai untuk melayani orang lain. Jadi jangan menuntut orang lain untuk hormat terus kepada kita, sedangkan perilaku yang kita tunjukkan kepada orang lain itu tidak sejalur dengan perilaku kita itu. Nah, lalu di sini aku juga belajar mengenai prinsip kesetiaan, di mana orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia itu sudah siap untuk diangkat dan dipercayakan untuk perkara-perkara yang besar juga. Di sini aku belajar untuk merendahkan diri, setia dalam hal-hal kecil, dan tetap mempercayakan bahwa Tuhan dapat mengubah kesulitan kita menjadi kebaikan. Nah, selanjutnya segmen week berikutnya. Di sini aku belajar mengenai poin utama hidup yang berbuah. Jadi ciri khas murid sejati atau identitas orang percaya kita sebagai orang Kristen, hidup yang berbuah itu tuh sebagai tanda pengenal dari setiap orang percaya. Jadi gimana sih hidup yang berbuah itu? Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus sudah pernah mengajarkan kita tentang buah-buah roh yang bisa kita lihat langsung dalam Alkitab. Itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lainnya. Di situ tuh kita bisa mulai belajar dan menerapkan itu kepada orang lain, karena itu bisa dibilang sebagai kartu identitas kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu di sini aku juga belajar mengenai sumber buah yang kekal. Jadi sumber dari buah itu adalah hubungan yang intim dengan siapa? Tentu saja dengan Kristus. Jadi buah itu hanya dapat dihasilkan dari
buah yang baik hanya dapat dihasilkan dari pohon yang baik pula. Makanya jika kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan pohon yang baik ini, kita otomatis akan berbuah yang baik juga. Lalu di sini insight yang saya dapatkan adalah satu, kita harus mempererat relasi kita, membangun lingkungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, lalu menampilkan karakter Kristus. Sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, itu adalah karakter kita, buah-buah itu kita tanamkan sehingga kita berperilaku menggambarkan Kristus. Lalu yang terakhir yaitu menjadi berkat. Nah, tentu saja di sini kita juga bukan hanya sekedar berlomba-lomba untuk menjadi paling baik, tapi kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Karena buat apa talenta dan berkat yang sudah Tuhan kasih jika kita tidak menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang di sekitar kita. Nah, lanjut mengenai poin selanjutnya, segmen selanjutnya yaitu tentang poin utama kasih dan relasi. Di sini aku mendapat materi tentang perintah saling mengasihi. Dalam Roma 12 kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai anggota keluarga Allah, saling menghormati. Kita berlomba-lomba menunjukkan penghormatan terhadap satu sama yang lain. Dan di sini juga kita diajarkan untuk memiliki prinsip hubungan yang sehat, di mana kasih itu sebagai pemersatu kita antara yang lain. Kasih itu adalah kekuatan utama bagi kita membangun relasi dengan sesama maupun dengan Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kita juga harus membangun keterikatan iman dan relasi. Relasi ganda itu memiliki hubungan yang baik dan sehat dengan Tuhan. Artinya itu kita mutlak harus membangun relasi yang sehat juga dengan sesama kita. Jadi bisa dikatakan bohong jika kita bilang kita cinta sama Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita tidak merasakan hal-hal baik dari diri kita itu sendiri. Oke, jadi di sini masuk ke dalam week yang terakhir, yaitu week 8. Di sini aku belajar mengenai poin utama rencana Tuhan. Jadi seperti yang kita tahu, pasti rencana Tuhan itu poin utama adalah kebaikan. Jadi rencana Allah itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan, seperti pada kitab Yeremia 29. Nah, Tuhan itu seringkali bekerja di balik layar. Jadi jika kita sekarang sedang mengalami masalah dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita, percayalah kalau Tuhan tuh sebenarnya bekerja di balik layar kita. Jadi walaupun mungkin sekarang kita nggak merasakannya, dalam setiap prosesnya Tuhan tuh ada di samping kita. Jadi Dia mau memegang tangan kita, dan kalau kita percaya, Tuhan pasti bakal pegang erat tangan kita dan membimbing kita untuk belajar step demi step, sehingga masalah yang awalnya kita terasa berat banget bersama dengan Tuhan, kita bakal terasa ringan dan kita bakal mendapatkan insight atau pembelajaran dari apa yang dahulu kita merasa berat banget itu. Jadi tujuan akhir dari gandengan tangan Tuhan ini sudah pasti adalah kebaikan. Jadi syarat dari kita adalah percaya kepadanya, percaya akan janji-janjinya kepada kita semua. Oke, mungkin segitu saja dari video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kita bisa mendapatkan suatu hal, insight yang baik dari video ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.